Ya, yang diucapkan itu benar. Wah, dia ini memang Masya Allah, dia memang bagus, tapi tujuannya apa? Tujuannya materi daripada dunia, maka apa? Tidak bermanfaat lagi jujur di dalam ucapannya. Ini termasuk tujuannya di dalam ucapan itu tidak benar. Niatnya itu tidak benar. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali, masih berkaitan tentang asidqu fil amal, sungguh-sungguh atau jujur di dalam beramal. Kemarin sudah dijelaskan oleh Habib Umar bahwasanya hendaknya kita itu, ucapan kita itu tidak dibatalkan oleh apa? Oleh amalnya. Salah satu yang beliau contohkan ketika seseorang itu mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ketika dia mengatakan ya sesungguhnya aku sedang menghadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi, kita itu mengucap itu, maka hati kita pun hendaknya hadir juga. Hati kita pun juga betul-betul sedang mau menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan ini wajahtu, kemudian kita itu masih mikiri yang lain selain keagungan Allah, maka ucapan kita itu dibatalkan dengan perbuatan kita sendiri. Begitu juga ketika sholat, contoh sholat yang sungguh-sungguh adalah sholat yang di situ hatinya hadir. Kemudian beliau menjelaskan di sini tidak banyak menoleh, tidak banyak menoleh. Beliau melanjutkan di sini, wa hakadha la yazalu yusalli ba'idan 'anil iltifatat wal abad. Begitulah orang yang ketika dia itu beramal sungguh-sungguh, salatnya pun jauh daripada yang namanya nolah-noleh atau abad. Abad itu apa? Gerak we. Ada we yang digerak, jenggotnya dipegang, hidungnya dipegang, ya padahal tidak gatel. Nanti garuk-garuk, nanti ada we yang dikerjakan. Nah, itu namanya apa? Abad. Atau kalau seandainya sami Allah liman hamidah, tangannya goyang-goyang, ya itu namanya abad. Ya, kalau seorang sungguh-sungguh di dalam sholatnya, maka dia tidak nolah-noleh, tidak banyak gerakan-gerakan yang kecil yang sia-sia seperti itu tadi. Fahuwa khalsatun wasariqah yasriquha syaitanu min sholatil abad. Ya, maka ini adalah pencurian yang dilakukan oleh syaitan ketika hamba tersebut sedang sholat. Nah, ini yang namanya dicuri daripada syaitan. Ya, ini Nabi Muhammad SAW itu menjelaskan dengan apa? Syariqah. Ya, pencurian yang dikerjakan oleh seorang oleh syaitan di sholatnya seorang hamba. Dan dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, idza qama ar-rajulu fi sholati aqbalallahu alaihi biwajhihi. Ketika seseorang itu bangun untuk mendirikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala menghadap kepadanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu menyambut. Allah Subhanahu wa taala itu siap menyambut dengan ilmunya, dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, fa idza iltafata, kalau seandainya hamba ini noleh, qala ya ibna adam ila man taltafit ila man huwa khairun minni, maka Allah Subhanahu wa taala ketika itu mengatakan, wahai anak cucu Adam, wahai hambaku, kamu itu noleh ke siapa? Kamu menoleh kepada seorang yang lebih baik daripadaku? Adakah yang lebih baik daripadaku? Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sholat kemudian kita noleh kanan, atau kita memperhatikan yang di sebelah kanan kita, atau kita memperhatikan yang di sebelah kiri kita, maka Allah Subhanahu wa taala itu bertanya, kamu noleh kemana? Adakah yang lebih agung daripada aku? Kata Allah Subhanahu wa taala. Fa idza iltafata tsaniyah qala mithla dzalik. Kemudian hamba ini kalau noleh lagi, maka Allah Subhanahu wa taala berucap dengan ucapan yang sama. Wahai hambaku, kemana kamu itu menoleh? Apakah kepada orang yang lebih baik daripadaku? Ya. Fa idza iltafata tsanitsah
Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan ketika hamba ini menoleh untuk ketiga kalinya, sarafallahu tabaraka ta'ala wajhahu anhu, maka Allah Subhanahu wa taala sudah memalingkan dirinya daripada hamba tersebut. Allah tidak menghadapnya, Allah tidak melihatnya, Allah berpaling daripada hamba tersebut. Tadinya kita sholat menghadap kepada Allah, nganggep berharap yang namanya dapat rahmat daripada Allah. Apa yang didapatkan? Allah berpaling daripadanya. Nah, inilah bahaya. Sedangkan para ulama itu menjelaskan, ini kalau noleh dengan zahir kita, badan kita, kalau noleh dengan kepala kita, bagaimana kalau kita itu menolehnya dengan hati kita? Jadi kadang memang sholat kita itu perlu diistighfari. Kadang sholat kita itu perlu apa? Diistighfari. Kadang sholat gitu, kita lagi sholat ya, kadang mikirnya itu macam-macam. Nah, syaitan itu pinter. Kadang kita lagi sholat dibisi apa? Amal soleh. Wih, kayaknya kamu itu harus datang ke majelis ini, kayaknya bagus itu majelis ini. Kamu sudah lama tidak datang ke majelis. Kita sholat itu mikirnya gitu. Oh yes, nanti saya ikut hadir majelisnya. Sama siapa ya nanti berangkatnya ya? Oh fulan, kayak biasa sering majelis itu kayaknya fulan. Tak WA habis ini ya. Iya, insya Allah saya berangkat ke majelis. Sholat itu sambil sholat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Wala WA temennya, wala hadir majelis. Niatnya apa? Setan itu pinter, makanya niatnya itu, wah niat yang baik ini kayaknya hambanya Allah soleh ini, dikasih niat-niat yang baik. Oh habis ini saya mau sedekah, oh habis ini saya mau, supaya apa? Supaya di dalam sholat dia tidak fokus, malah fokusnya untuk beramal yang lain. Setelah selesai sholat, amal yang lain pun juga tidak dikerjakan. Akhirnya tidak sholatnya khusyuk, ya dia tidak hadir masjid, juga ada amal kebaikan yang lain. Nas'alallahal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga daripada sholat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita daripada setiap sholat kita yang tidak khusyuk, yang terkadang menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Fayanbaghi an yakuna mutahalliyan bil khusyuk fi sholati, wa hadha huwa sidqu fi shalah. Maka hendaknya seseorang itu senantiasa khusyuk di dalam sholat. Khusyuk itu apa? Anggota badan kita itu diam. Anggota badan kita itu diam, tidak banyak bergerak. Itu yang namanya khusyuk. Nabi itu ngelihat ada seorang sholat lagi noleh-noleh apa daripada jenggotnya. Maka apa? Beliau mengatakan kalau seandainya orang ini khusyuk, ya, niscaya anggota badannya akan diam. Sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya seorang itu apa? Khusyuk fi sholatihi, di dalam sholatnya. Wa hadza huwa sidqu fi shalah. Maka ini adalah apa? Sungguh-sungguh di dalam sholatnya. Kalau sudah sungguh-sungguh di dalam sholatnya, khusyuk, hadir sholatnya di dalam sholatnya, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maka sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Orang-orang yang mukmin aflah, sudah menang, sudah beruntung. Bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mana mereka khusyuk di dalam salat mereka. Fahadha mithalu siddiq fi shalah. Maka ini adalah contoh sungguh-sungguh di dalam salat. Kadzalika yulazimu sidqu fi kulli amalin min a'malika hatta fi bai'ika wa syira'ika wa akhdika wa ata'ika wa muamalatika li ahlika fi ghairi dzalika min a'malika. Ini salah satu contohnya sidqu atau sidik di dalam salat. Begitu juga jujur atau sungguh-sungguh itu juga harus apa? Di setiap amal kita. Ketika kita jual beli ya sungguh-sungguh. Ya, ketika kita itu ngasih ya sungguh-sungguh. Ketika kita itu muamalah sama istri kita, maka kita juga harus jujur di dalam muamalah kita. Jangan sampai apa? Jangan saling malah membohongi. Suami bohongi istri, istri juga bohongi suami. Sama-sama bohong, tapi sama-sama diem. Padahal ya sama-sama bohong. Nah, ini percuma ini. Ini tidak bakal muncul yang namanya sakinah mawaddah warahmah kalau sudah saling membohongi satu sama yang lain. Ya.
Berjalan satu, akan tapi satunya ngalor, satunya ngidul. Satunya bohongi suaminya, si istrinya ya, juga bohongi suaminya juga bohongi istrinya. Ini tidak sungguh-sungguh di dalam muamalah kepada istrinya. Sehingga sungguh-sungguh di dalam setiap amalan itu bagaimana kamu mengerjakan itu dengan sebaik-baiknya dan jujur ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di setiap daripada amalmu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang sungguh-sungguh di dalam beramal, sungguh-sungguh di dalam niat kita, sungguh-sungguh di dalam perbuatan kita, sungguh-sungguh di dalam ucapan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang dikumpulkan bersama orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang jujur. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang shadiq. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tidak berucap kecuali sesuai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Itu jujur di dalam beramal. Kemudian beliau Habib Umar melanjutkan jujur juga di dalam niat dan tujuan. Ya. Kemarin sudah jujur di dalam ucapan, jujur di dalam beramal, lebih dalam lagi jujur di dalam niat. Ya. Terkadang orang itu dia beramal tapi niatnya beda. Ada orang misalkan nanti beliau nunjukkan muji orang, tapi niatnya apa? Benci sama orang itu. Wah, dipuji dikeploki, di depannya dipuji dikeploki, tapi niatnya ini orang ini apa? Nah, benci sama orang ini. Tapi lisannya muji. Nah, ini berarti apa? Niatnya itu enggak benar. Beliau melanjutkan, faqad sabaqal hadits an sidqil qaul wa sidqi fil amal wa qulna inna sidqa kama annahu yatanawalul qawla wal hadits wa huwa asasun fi ittisa'il ma'na sidq fakadzalika yatanawalul a'mal wa yatanawalun nawaya wal maqasid indal mu'minin. Beliau menjelaskan, kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya jujur itu juga masuk di dalam ucapan, juga di dalam amalan. Ya, begitu juga bahwasanya sebagaimana jujur itu ada di dalam ucapan dan perbuatan, maka juga jujur itu ada di dalam niat dan tujuan orang mukmin. Ya. Wa dzakarna tanawulahu lil a'mal bi an yakuna al 'amal qa'iman ala wajhi wa wifqa syariah al mutahharah yastafid sahibuhu fi wis'ati fi ihsani wa atqani. Dan beliau juga mengatakan bahwasanya jujur di dalam beramal apa? Mengerjakan amal itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan amalnya dan sesuai dengan syariat, dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya, nabuh hadrah, ya nabuhnya juga yang baik, pukulannya juga yang baik. Itu apa? Itu itqan di dalam apa? Di dalam sungguh-sungguh beramal. Niatnya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Contoh jujur di dalam beramal. Wa asyarna ila mas'alati ikhlas fi liwajillah wa huwa sidqun niyyah wal maqsad. Ya. Dan kemudian beliau sudah di pelajaran kemarin juga harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ini yang dimaksud jujur di dalam niat. Jujur di dalam niat. Fasidqu fil aqwali alladhi yatbi'uhu tahqiqus sidqi fil af'al yufdi ila tahqiqis sidqi fin niyyah wal maqsad. Beliau menjelaskan kalau seseorang itu sudah jujur di dalam ucapannya, maka bisa dibarengi dengan jujur di dalam perbuatannya. Yang jujur di dalam perbuatannya itu mewujudkan jujur di dalam niat dan tujuan. Jadi ini saling berkaitan. Awalnya apa? Jujur di dalam lisan. Awalnya itu lisan. Makanya dikatakan lisan ini enteng, ringan dia. Tapi kalau yang diucapkan daripada yang ringan ini itu punya bobot yang bahaya luar biasa. Kalau salah ucap aja bisa akhirnya apa? Gulunya disembelih. Bisa mati. Cuma gara-gara lidah cilik ini. Lidah ini cilik tapi bisa menyebabkan apa? Terbunuhnya seseorang waliyadzubillah. Jadi kalau sungguh-sungguh lisannya sudah sungguh-sungguh, maka amalnya pun juga akan sungguh-sungguh dan niatnya juga sungguh-sungguh. Wa hadza mahalu istifa'in minal wahidil ahad yastawi ashabahu. Ya, dan beliau mengatakan jujur di dalam niat ini adalah salah satu
pilihan yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan kepada orang-orang yang terpilih, sehingga yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala itu biasanya niatnya, tujuannya itu juga benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Waqad athna 'alaihim fi kitabi wa raf'a sya'nihim jalla jalaluhu فيما جاءنا من بيانه وخطابه شأن الصادقين الذين أمر المؤمنين أن يكونوا معهم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Siapa? Orang-orang yang niatnya itu karena Allah Subhanahu wa taala dan mengangkat mereka, sehingga kita yang belum bisa niatnya benar, kita yang niatnya kadang bukan karena Allah, bukan murni karena Allah, kita itu diperintahkan untuk dekat sama mereka. Kita diperintahkan untuk bareng sama mereka. Supaya apa? Supaya kita itu bisa apa? Terbiasa untuk beramal seperti amalnya mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang disuruh siapa? Orang-orang yang beriman. Apa yang diperintahkan sama Allah? Ittaqullah. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya Allah supaya kita bisa bertakwa kepada Allah? Kunu ma'as-shadiqin. Kumpullah kamu bersama orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur, jujur di dalam ucapannya, jujur di dalam perbuatannya, jujur di dalam niatnya. Jadi caranya kita takwa gimana? Kumpullah sama orang-orang yang shadiq. Itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. As-sidqu fin niyyah ikhlasuha liwajhillahil karim. Jujur ya. Di dalam niat itu bagaimana? Niatnya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya jujur di dalam niat. As-sidqu fin niyyah an yakhlisal 'amilu fi 'amali fi qasdi fayakunu qasdu sahihan fi ma yabdu min 'amali wa fi ma yabdu min qawli kadzalik. Ya. Sehingga orang yang dia itu jujur di dalam niatnya, maka ketika dia beramal, amalnya itu betul-betul ikhlas dan tujuannya itu benar-benar sahih, benar. Tujuannya itu sesuai dengan apa yang dia kerjakan, dan juga tujuannya itu sesuai dengan ucapannya. Ya. Faqat yatakallam bikalamin hasan jamil wa yakunul maqsad fi ghairi hasan atau ghairi jamil. Terkadang seseorang itu mengucapkan satu ucapan, ucapannya itu bagus, ucapannya itu indah. Ya. Akan tetapi tujuan ketika dia berucap itu tidak baik. Ya. Tujuannya tidak bagus. Au takunu sariratu muntawiyatan ala khilafi ma tubdil lisan, atau terkadang hatinya itu berbeda 180 derajat dengan lisannya. Nah, ini bahaya ini. Ini cirinya orang munafik ini, waliyadzubillah. Fahina idzin la yanfa'u sidqul qawli ma'al kadhibin niyyah wa adam sidqu fiha. Sehingga kalau seandainya orang itu berkelakuan seperti ini, maka percuma jujur di dalam ucapan itu tidak ngefek kalau seandainya dibarengi dengan niatnya yang tidak jujur. Ya. Bima'na annahu qad yusni ala man yastahiqu tsana' minal mu'minin walakinnahu yatwi fi qalbi bughdhan lahu aw su'an. Ya. Terkadang orang ini muji seseorang yang dia itu pantas untuk dipuji, tapi ketika dia muji di dalam hatinya ada rasa benci sama orang yang dipuji itu, atau kepingin keburukan menimpa kepada orang yang dipuji, atau wa inna ma yatarahu ila madhi syai'un minal maqasid wa minal aghrad, atau dia muji ini tujuannya apa? Ben dapat apa? Ben dapat manfaat, ben dapat materi, ben dapat duit, ben cair. Jadi muji, ya muji, wah kamu masya Allah, kamu ini seperti ini, misalkan pejabat atau orang-orang yang kaya, wah dia muji tujuannya apa? Ben keluar daripada hartanya, ben cair, atau ben yang lain untuk mendapatkan daripada materi, maka ini termasuk apa? Meskipun yang diucapkan itu benar, ya, yang diucapkan itu benar,
Wah, dia ini memang Masya Allah, dia memang bagus, tapi tujuannya apa? Tujuannya materi daripada dunia, maka apa? Tidak bermanfaat lagi jujur di dalam ucapannya. Ini termasuk tujuannya di dalam ucapan itu tidak benar, niatnya itu tidak benar. Fahadha huwa fasadul maqasid wan nawaya wa kadbiha. Sehingga ini adalah rusaknya tujuan dia, rusaknya niat dia, dan juga ini termasuk dustanya yang mendustakan daripada ucapannya. Bahwa yubdi khilaf ma yubtin fahina idin yakunul qasdu mukhalifan lil qaul. Sehingga dia itu menunjukkan sesuatu yang bertolak belakang dengan niatnya. Maka ini apa? Sesuatu yang rusak daripada niat. Wa kadzalika qad yakunu mukhalifan lil amali fima yudhiru minal ikram au fima yudhiru minal ihtiram liman hawalai. Ya, begitu juga terkadang dia itu apa? Amalnya itu berbeda dengan niatnya. Dia amalnya itu ketok memuliakan orang. Ya, menghormati seseorang, khidmah sama seseorang, tapi dalamnya benci sama orang tersebut. Ada enggak? Ada. Jadi ada orang-orang yang kelihatannya itu khidmah, kelihatannya itu seneng, kelihatannya itu, tapi apa? Di dalam hatinya ada benci. Ya. Nah, ini termasuk niatnya yang rusak. Ya. Atau dia nunjukkan menghormati kepada orang-orang di sekitarnya. Orangnya itu suka menghormati fulan, menghormati fulan, menghormati fulan. Orang-orang itu dihormati di sekitarnya, akan tapi dia punya tujuan yang rusak, punya tujuan yang lain, terkadang benci atau tujuan yang lain daripada materi. Sehingga orang mukmin hendaknya dia itu jujur di dalam sikapnya, di dalam amalnya kepada orang-orang yang di sekitarnya, dan juga di dalam setiap urusannya, supaya masuk ke dalam area orang-orang yang shadiq, orang-orang yang sungguh-sungguh. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam wa la yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan seseorang itu terbiasa untuk berjujur dan hati-hati banget. Kalau berucap hati-hati banget, bagaimana caranya supaya itu jujur? Sampai apa? Kalau sudah jujur kemudian hati-hati, tidak mau bicara kecuali jujur, maka apa? Yuktab indallahi siddiqan. Sampai akhirnya dia diangkat sama Allah Subhanahu wa taala, masuk ke diwan orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini diceritakan ya, hati-hatinya para ulama ini. Beliau menyatakan di sini, wa min huna kana ba'du ahli al-ma'rifah min ahli din idza khataba auladahu sighar fil baiti fa arada an yusirra qulubahum aw yufrihahum fa innahu ya'ti lahum bi syai'in yashrihi min al-al'ab aw ghairiha wa la yaqulu sa'ashtarihi laka kadza aw sa'ati laka bi kadza. Ya. Orang-orang yang soleh ini kadang mereka itu pengen nyenengkan anak-anak kecil. Anaknya yang masih kecil, kadang itu orang tua itu kepingin ya, nyenengkan anak kecil. Lah biasanya anak kecil itu senengnya apa? Ya jajan, ya makanan, ya permen. Kadang saat kita itu kepingin untuk nyenengkan anak kecil kita itu terkadang ngomong apa? Ya nanti kamu tak belikan mobil-mobilan. Ya nanti kamu tak belikan es krim. Ya nanti kamu tak belikan mainan. Ya nanti kamu tak ajak ke sini. Nah, mereka itu tidak pernah mau bicara seperti itu. Mereka itu tidak pernah mau ngomong sa'ashtari laka, saya akan belikan kamu ini. Mereka itu tidak mau mengatakan seperti itu. Takut apa? Takut tidak jadi. Sering tidak kita? Ada kita ini sering kadang ngomong sama anak kita, ya nanti tak belikan ini. Tidak jadi. Nah, ini kalau orang-orang yang soleh, mereka itu tidak mau mengucapkan semacam ini. Takut apa? Takut akhirnya itu dusta. Padahal niatnya tidak bohong, tapi gara-gara apa? Hati-hati tidak mau mengucapkan sesuatu yang akhirnya itu dusta. Lalu bagaimana? Walakin yaqulu kaifa tara law ji'tu laka bikada wa kaifa tara la ahdhartu laka kada. Ya.
khasyata an yasdura minhul qaul sa'ati bi kadza aw kadza thumma yataqallafu al-amal anhu fayakunul qasdu waqtul kalam ghairu mutabiq lil kalam. Ya, akan tapi mereka itu kalau mau ngasih anaknya mereka itu mengatakan demikian seperti ini. Nah, gimana pendapatmu kalau seandainya aku akan ngasih kamu ini? Ya. Gimana pendapatmu kalau aku akan mendatangkan ini sama kau? Nah, kalau gampangnya, kalau bahasa kita gimana kalau misalkan nanti tak belikan ini? Ya. Jadi pertanyaan ya. Kalau kira-kira Abi belikan mainan ini, kamu seneng enggak? Nah, jadi itu pertanyaan, tapi tidak mau apa? Tidak mau ngomong nanti tak belikan ini, tidak mau. Jadi pertanyaannya itu kira-kira kalau besok tak ajak ke kolam berenang mau enggak? Seneng apa enggak? Nah itu pertanyaan. Jadi enggak apa? Akhirnya enggak bohong gitu. Kalau misalkan gimana kalau misalkan kita ngomong besok tak ajak ke kolam berenang, ternyata tidak jadi. Ya, akhirnya apa? Akhirnya ucapannya itu berbeda dengan amal, dan mereka orang-orang ahli din daripada ahlul ma'rifah, mereka itu tidak mau sampai mengucapkan seperti itu dari saking hati-hatinya. Ya, mereka itu ngajari sampai seperti ini, subhanallah ya. Fali ajli hada taharraza an dzalik. Ya, karena takut nanti dia itu amalnya berbeda dengan ucapannya, maka mereka itu hati-hati di dalam mengucapkan daripada ucapan kepada anak kecil itu tadi. Jadi betul-betul ngati-ngati banget, tidak mau yang namanya dusta, tidak mau yang namanya bohong. Jadi kalau misalkan kita mau janjeni anak itu, jangan ya nanti tak belikan ini, ya yang lain ya. Wasara yattaqil haqqa ta'ala wa yatawarra fi iradil kalam ma'a atfali wa ahli baiti shighar fadlan amman siwahum fa hadha madharus siddiq. Sehingga mereka orang-orang itu mereka itu hati-hati banget ketika dia mengucapkan satu ucapan, meskipun kepada anak kecil, meskipun kepada keluarganya sendiri, terlebih lagi sama orang lain. Wong sama anak kecil aja mereka itu berusaha untuk jujur dan tidak mau bertentangan dengan niat mereka, tidak mau bertentangan dengan amal mereka. Bagaimana dengan yang lain? Kalau anak kecil aja sudah diperhatikan mereka, bagaimana dengan yang lain? Maka beliau mengatakan fahada madharu lis-siddiq. Maka ini adalah formatnya orang-orang yang sungguh-sungguh sama Allah, formatnya orang-orang yang jujur. Foto angel ya. Kadang kita ini niatnya itu pengen nyenengkan, ya. Tapi mereka itu betul-betul tidak mau ucapan berbeda sama amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk yang jujur di dalam ucapan kita, di dalam perbuatan kita, di dalam amal kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang kumpul bersama orang-orang yang shadiq, sehingga kita termasuk dijadikan orang-orang yang shadiq. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan takwa kita, dijadikan kita termasuk yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di kesendirian kita, di saat kita ramai-ramai, dijadikan kita termasuk yang melaksanakan daripada perintah Allah, dijauhkan kita daripada segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan kita daripada segala maksiat zahiran wa batinan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita sehingga kita tidak berucap kecuali sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan daripada lisan kita daripada segala cacian, daripada segala makian, daripada segala laknat, daripada segala omongan yang tidak benar. Dijadikan kita termasuk tidak berucap kecuali berucapnya seperti orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Allah, seperti orang-orang yang daripada orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakaratul maut. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bis khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bis khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bis khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.